Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BLC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, setelah di video-video yang lalu kita sudah mereview dari beberapa pusaka yang baru saja saya dapatkan. Yaitu yang pertama kita mereview dari Tombak Wijaya Kusuma, lalu juga ada Panji Penganten, lalu juga ada Tilam Upih Pamor Udan Masterkan, dan juga yang terakhir adalah Keris Sangklat. Nah ini nanti sobat, kita akan melanjutkan lagi mereviewnya dari pusaka-pusaka yang kemarin sudah saya dapatkan sebelum saya terserang demam sobat. Kita akan melanjutkan lagi sobat. Nah, kita akan melanjutkan untuk di pusaka ini dulu. Nah, ini kalau boleh saya bilang pusaka kecil-kecil tapi cabai rawit sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di kota Trenggalek. Nah ini seperti ini. Kalau kalian lihat ini sobat, bagian dari warangkanya, nah pelokan warangkanya ini nanti saya yakin kalau sudah saya serviskan ini akan keluar motif ngindennya sobat. Nah seperti ini. Dan ini pun juga lawasan. Nah ini yang saya katakan bahwasanya kerisnya kecil tapi cabai rawit. Seperti apa sih penampakan dari pusakanya? Kita akan melihatnya bersama-sama. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah setelah saya buka ini sobat, kapan hari pun juga saya buka itu waktu pertama kali datang di rumah. Setelah saya buka itu memang wangi sobat, nggak tahu ini wangi dari pusakanya ataukah wangi dari minyak terdahulunya gitu. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini masuk di pusaka apa ini ya? Patrem mungkin ya. Ini masuk di patrem karena sejengkal masih lebih ini sobat. Nah ini kalau untuk saya masuk di patrem, dan untuk di dapurnya sendiri sobat, ini masuk di dapur duwung. Nah, coba kalian amati. Nah, ini bukan kebulajar atau mahesolajar, tapi ini masuk di dapur duwung. Salah satu dari keris dapur langka, sobat. Ini adalah salah satu dari dapur langka, yaitu dapur duwung. Mungkin nanti akan saya buka juga di buku dapur. Nanti akan kita lihat tentang dapur duwung. Mungkin ada nggak ya di buku dapur, nanti akan saya ajak sobat semuanya untuk melihatnya. Nah ini sobat, kalau kalian melihat di sini, nah mungkin sekilas kerisnya memang sederhana, dan hampir menyerupai dari keris kebulajar. Nah seperti ini, tapi saya tunjukkan kepada sobat semuanya di bagian wuwungan gonjonya ini sobat. Nah ini ada semacam kayak kinatahnya. Ini semacam ada kinatanya, dan warnanya pun juga kuning. Kapan hari saya bertanya kepada pemiliknya, apakah itu kira-kira kinatah emas gitu. Beliau masih tidak berani menyimpulkan apakah itu emas atau bukan. Dan saya pun juga tidak berani menyimpulkan apakah ini kinatah emas ataupun bukan. Seumpama ini kinatahnya emas sobat, ya berarti rezekinya yang memahari nanti gitu. Dan ini pusakanya masih sangat kotor, masih berkarat seperti ini. Nah, meskipun karatnya tidak begitu banyak, tapi ini bisa dikatakan ya karatnya lumayan banyak gitu sobat. Dan ini untuk di kerisnya sendiri sobat, ini kalau saya boleh bilang kerisnya ini wungkul, tebal, masih agak tebal. Nah segini. Dan untuk panjangnya sendiri dia sejengkal tapi masih lebih sedikit. Itulah kenapa untuk saya ini masuk di keris patrem. Nah, keris patrem. Dan untuk di pamornya sendiri sobat, nah ini di pamornya sendiri, apa mungkin ini masuk di pamor ini ya, lintang kemukus kayaknya. Ini kok di sini ada semacam kayak garis gitu. Nah, lalu di bagian ini kok dia menggumpal gitu loh. Ini wanginya sampai ke sini sobat, meskipun nggak saya dekatkan kerisnya. Nah seperti ini pun juga sudah tercium aroma wangi dari pusakanya. Entah ini wangi dari besinya ataukah dari
minyaknya dulu gitu loh. Nah, seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya juga bisa melihat lebih detail tentang wujud dari pusakanya. Oke sobat BMC, kita lanjutkan lagi untuk mereviewnya. Nah, seperti biasanya saya ajak kalian untuk melihat dari warangkanya dulu ini sobat. Nah, warangkanya saya mendapatkannya apa adanya seperti ini. Ini warangka gawannya kayak gini. Dan ini saya yakin kalau nanti saya serviskan ini warangkanya sobat, ini akan keluar ngindennya. Nah, seperti ini. Saya yakin ini akan keluar nginden ini. Nah, untuk diwujud dari pusakanya seperti ini. Dia ini sobat, gandiknya ini agak panjang. Nah, agak panjang. Kalau dapur duwung bedanya dengan kebulajer itu, sepengetahuan saya kalau duwung ini dia gandiknya sama-sama panjang, sama-sama panjang. Kebulajer pun juga panjang. Tapi kalau untuk kebulajer dia itu di sini agak apa ya, ada bentuknya itu nggak langsung ke sini gitu loh untuk di gandiknya. Nah, kalau gandik ini kan dia langsung simetris seperti ini. Nah, kalau kebulajer bukan, atau gini saja akan saya ambilkan sebagai contoh keris kebulajer biar sobat semuanya nanti juga kalau menemui pusaka yang seperti ini bisa membedakan antara yang kebulajer dan juga dapur duwung. Bentar, akan saya ambilkan dulu sobat sebagai contoh ini. Oke sobat, di sini saya sudah menyiapkan sebagai contoh antara kebulajer dan juga dapur duwung. Nah, kalau kebulajer seperti ini gandiknya sobat. Nah, gandiknya seperti ini. Meskipun sama-sama agak panjang dari kebanyakan gandik biasanya keris, tapi kalau untuk kebulajer gandiknya nah seperti ini. Dia semacam kayak ada penandanya gandiknya di sini. Nah, kalau dapur duwung itu kebanyakan seperti ini sobat. Dia agak panjang tapi apa ya? Kalau bahasa Jawa itu burus gitu loh. Nah, seperti ini. Kesannya itu kalau untuk di dapur duwung gandiknya itu kayak langsung menjadi satu gitu loh dengan bilahnya kayak gini. Nah, kalau untuk di kebulajer kan masih ada penandanya kayak gini. Nah, gitu. Coba akan saya ajak kalian untuk melihat dari buku, di buku dapur dan juga buku ensiklopedi keris sobat tentang salah satu dapur pusaka yaitu dapur duwung. Nah, kalau kalian melihat di sini ini untuk di dapur duwung versi dari buku dapur sobat. Nah, seperti ini. Ini gambarnya. Nah, ada juga salah satu teman saya itu kapan hari itu bilang bahwasanya dapur duwung itu tidak ada katanya gitu. Duwung itu adalah salah satu dari bahasa keramanya keris. Memang iya, duwung itu memang salah satu dari penyebutan bahasa kromo inggil, bahasa halusnya dari keris itu memang duwung. Tapi di dalam Tosan Aji pun dapur duwung itu ada sobat. Karena apa? Karena di sini pun juga disebutkan. Nah, di sini juga disebutkan tentang dapur duwung. Tapi kalau di sini sobat, kalau kalian melihat ini untuk di bagian gandiknya ini kepanjangan ini. Kalau menurut di buku, antara di buku dan di reelnya. Di reelnya itu saya tidak pernah menjumpai yang gandiknya itu panjangnya yang segini gitu. Yang apa ya? Kalau di sini bisa sampai setengah bilah ini kalau menurut gambarnya ini sobat. Nah, kalau kita melihat dari buku ini, nah ini adalah buku ensiklopedi keris. Ini keterangan tentang dapur duwung adalah padanan kata untuk keris. Nah, duwung itu memang padanan kata untuk keris. Kata duwung yang tergolong kromo inggil pada umumnya dianggap lebih halus dan lebih sopan dibanding dengan kata keris yang termasuk bahasa nguku. Nah, keris itu adalah bahasa nguku. Kalau untuk bahasa halusnya itu sebutannya adalah duwung, memang benar. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat suku Jawa dari golongan priyayi, kata duwung lebih sering digunakan daripada kata keris. Nah, itu adalah kata-kata untuk para priyayi itu lebih sering memakai kata duwung daripada kata keris. Nah, seperti itu. Tetapi sobat semuanya, duwung itu pun juga nama dari sebuah dapur. Kita lanjutkan lagi untuk di keterangannya. Pada buku-buku kuno tentang keris,
kata dowung ini juga sering digunakan. Kata padanan lainnya adalah curigo, wangkingan, dan katga. Kecuali kata wangkingan, kata padanan yang terakhir ini jarang digunakan dalam percakapan. Selain itu, dowung juga merupakan nama dapur keris lurus. Nah, bener kan? Selain keris itu adalah padanan, selain dowung itu adalah padanan dari kata keris. Nah, dowung itu pun juga merupakan nama dapur keris lurus. Dapur dowung memiliki permukaan bilah yang rata, bergandik polos dan tipis. Ukurannya kira-kira 3,5 sampai 6 kali gandik yang normal. Bahkan ada pula yang sampai lebih dari 3/4 bilahnya. Nah, kalau di sini memang ada dapur dowung yang agak panjang ini sobat untuk digandiknya. Tapi kalau untuk saya pribadi, sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu saya menemui dapur dowung itu nggak sampai yang panjang banget gitu. Ya memang agak panjang tapi nggak sampai banget gitu. Bahkan ada pula yang sampai lebih dari 3/4 bilah panjangnya. Pejetannya dangkal dan memanjang di belakang gandiknya. Ricikan lainnya tidak ada. Itulah kenapa dapur dowung ini sobat, ini hampir menyerupai dari dapur kebulajer. Nah, bedanya di sini sobat. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau kalian ini menemui yang seperti ini, apakah sudah bisa membedakan antara dowung dan juga kebulajer sobat? Kalau kebulajer bentuknya seperti ini dari gandiknya, dan kalau untuk dowung, nah seperti ini. Nah, kayak apa ya? Sedikit kayak polos gitu loh sobat. Untuk di dapur dowung. Nah, kita lanjutkan lagi sobat untuk mereview di dapur ini. Ini yang di bagian hubungan gonjonya ini kayak ada kayak sepatu gitu, kinatah sepatunya gitu. Nah, ini warnanya kuning sobat, tapi saya tidak tahu, saya tidak berani memastikan apakah ini emas ataukah bukan. Dan ini kira-kira kinatah apa ya? Apakah kinatah sepatuan gitu atau seperti apa? Nah, kayak gini. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini salah satu dari keris yang baru saja saya dapatkan beberapa hari yang lalu dari salah seorang rekan yang ada di Trenggalek. Nah, untuk di video ini mungkin saya akhiri cukup sekian sobat. Kita akan mereviewnya keris selanjutnya, dan kita akan mereview di video berikutnya.